Baik, perkenalkan nama saya Yudi Irwansyah Sudirman, kelas B, Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Baik, yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sejak abad ke-7 pada masa Kerajaan Sriwijaya sebagai bahasa perantara dalam perdagangan dan komunikasi antar suku. Bahasa Melayu dipilih sebagai dasar bahasa Indonesia karena mudah dipelajari, tidak memiliki tingkatan bahasa seperti bahasa Jawa, dan telah digunakan luas di Nusantara. Sejarah bahasa Indonesia mengalami beberapa tahap penting, yaitu yang pertama, Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan bangsa. Yang kedua, Proklamasi Kemerdekaan. Bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa negara sesuai dengan UUD 1945 pasal 36. Yang ketiga, perkembangan modern mengalami berbagai perubahan ejaan dan penyempurnaan melalui Kongres Bahasa Indonesia. Baik, yang selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan utama. Yang pertama, sebagai bahasa nasional, berfungsi sebagai alat pemersatu masyarakat Indonesia yang memiliki beragam suku dan bahasa daerah. Selanjutnya, identitas bangsa yang mencerminkan jati diri Indonesia. Selanjutnya, sarana komunikasi lintas budaya yang menghubungkan masyarakat dari berbagai latar belakang. Yang kedua, sebagai bahasa negara memiliki peran. Yang pertama, digunakan dalam administrasi pemerintahan atau di dalam dokumen resmi, peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya, menjadi bahasa hukum dalam pembuatan dan penerapan peraturan negara. Yang selanjutnya, berperan dalam pendidikan dan media massa, digunakan dalam buku pelajaran, penelitian, dan publikasi ilmiah. Baik, yang selanjutnya adalah fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, sebagai alat komunikasi, digunakan dalam percakapan sehari-hari, media cetak dan digital, serta komunikasi resmi di pemerintahan. Yang kedua, sebagai bahasa pendidikan yang digunakan dalam sistem pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Yang selanjutnya, membantu penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang ketiga, sebagai bahasa pembangunan sosial, menjaga identitas nasional dan budaya lokal. Yang selanjutnya, memfasilitasi interaksi sosial dan kerjasama antar daerah. Yang keempat, dalam konteks global, digunakan dalam diplomasi dan hubungan internasional, berperan dalam perdagangan dan pariwisata, menghadapi tantangan dari dominasi bahasa asing, tetapi tetap berkembang melalui kebijakan pemerintah dan promosi budaya. Baik, selanjutnya
Perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia terus berkembang melalui Kongres Bahasa Indonesia yang diselenggarakan sejak 1938. Beberapa perkembangan penting yaitu Ejaan van Ophuijens. Ejaan bahasa Melayu pertama yang disusun oleh pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya, ejaan Republik menggantikan ejaan lama dengan sistem yang lebih sederhana. Yang selanjutnya, ejaan disempurnakan. Standarisasi tata bahasa yang lebih modern dan mudah diterapkan. Yang selanjutnya, pembentukan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI sebagai rujukan utama dalam penggunaan bahasa Indonesia. Yang selanjutnya, peningkatan status bahasa Indonesia di dunia yang diajarkan di beberapa negara lain sebagai bahasa asing, digunakan dalam forum internasional untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Baik, kesimpulan dari saya yaitu yang pertama, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah digunakan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa nasional dan bahasa negara yang memiliki peran penting dalam komunikasi, pendidikan, dan pembangunan nasional. Yang ketiga, perkembangan bahasa Indonesia terus berlanjut melalui berbagai kebijakan dan kongres yang bertujuan untuk menjaga eksistensinya di era globalisasi. Baik, mungkin itu saja penjelasan sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Lima, tantangan dan masa depan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menghadapi tantangan seperti dominasi bahasa asing, kurangnya kesadaran berbahasa yang baik dan benar, serta minimnya penggunaan dalam dunia akademik dan teknologi. Untuk mengatasinya, diperlukan upaya meningkatkan pendidikan bahasa, menyusun padanan istilah dalam bahasa Indonesia, serta memperkuat promosi bahasa Indonesia di tingkat global. Dengan strategi ini, bahasa Indonesia dapat terus berkembang dan bersaing di era globalisasi.